Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hana Masida dengan NIM 402241000 dari Prodi PGSD 1 semester 1. Di sini saya akan menjelaskan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kesulitan Belajar Matematika dan Upaya Mengatasinya pada Siswa Kelas 3 SD. Baik, kita mulai dari bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Matematika merupakan mata pelajaran yang diajarkan di berbagai jenjang pendidikan. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir diperlukan penguasaan matematika yang kuat. Untuk itu, matematika perlu diajarkan kepada siswa sejak sekolah dasar, agar siswa memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, dan bekerja sama. Pada pembelajaran matematika, selain menghafal rumus, memahami konsep juga sangat penting, mulai konsep yang sederhana hingga konsep yang kompleks. Matematika memiliki konsep yang abstrak dengan penalaran deduktif. Berbagai masalah dalam proses pembelajaran berdampak pada kualitas pembelajaran matematika di Indonesia yang sangat rendah. Kesulitan belajar matematika disebabkan oleh beberapa permasalahan. Di antaranya, banyak siswa yang menganggap bahwa matematika sulit dipelajari dan membosankan. Hal tersebut dapat membantu tujuan pembelajaran matematika belum tercapai secara maksimal serta berdampak pada hasil belajar siswa. Beberapa materi matematika yang dianggap sulit oleh siswa adalah perkalian dan pembagian. Beberapa siswa juga kesulitan dalam memecahkan masalah soal cerita. Mereka tidak tahu penggunaan rumus dan langkah-langkah penyelesaiannya. Dengan permasalahan tersebut, maka guru diharapkan dapat menggunakan model pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menarik untuk membantu peserta didik dalam memahami materi matematika. Selanjutnya ada pembatasan penelitian. 1. Analisis adalah aktivitas yang melibatkan sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, mengklarifikasi sesuatu, kemudian mengelompokkannya kembali sesuai kriteria tertentu, dan dicari kaitannya serta ditafsirkan maknanya. 2. Kesulitan belajar adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa atau ujaran tulisan. Gangguan ini dalam bentuk menampakkan diri dalam bentuk kesulitan mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau berhitung. 3. Matematika adalah ilmu tentang bilangan, hubungan antara bilangan dan prosedur operasional yang digunakan dalam menyelesaikan masalah mengenai bilangan ditinjau dari struktur dan urutan unsur-unsur pembentukannya. 4. Upaya mengatasinya. Menurut KBBI, upaya adalah usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya. Sedangkan menangani berasal dari kata penanganan yang berarti sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Penanganan juga dapat berarti proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang sedang dialami. Selanjutnya ada rumusan masalah. 1. Apa saja kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam pelajaran matematika di kelas 3 SD? 2. Apa saja faktor yang menyebabkan kesulitan belajar matematika di kelas 3 SD? 3. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar matematika di kelas 3 SD? Adapun tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui apa sajakah kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran matematika di kelas 3 SD. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar matematika siswa kelas 3 SD. 3. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut di kelas 3 SD. Adapun manfaat penelitian: A. Manfaat teoritis, dapat memberikan informasi mengenai apa saja kesulitan proses pembelajaran siswa, sehingga diharapkan karya ini dapat dijadikan sebagai acuan maupun pedoman secara objektif yang menggambarkan dengan keadaan yang sesungguhnya. B. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu sebagai berikut. 1. Bagi siswa: A. Untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa pada muatan pembelajaran matematika di kelas 3 SD. B. Memberikan pengalaman baru bagi siswa berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas. 2. Bagi guru: A. Meningkatkan kemampuan guru untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. B.
B. Sebagai bahan pertimbangan dalam memilih strategi pembelajaran yang efektif. C. Sebagai bekal guru untuk proses belajar mengajar. 3. Bagi sekolah. A. Sebagai salah satu masuk untuk meningkatkan prestasi sekolah dan mutu pendidikan. B. Meningkatkan kualitas tenaga pengajar khususnya guru dalam menerapkan strategi pembelajaran yang tepat dan bervariasi. 4. Bagi peneliti. A. Dapat menjadi masukan untuk perbaikan proses belajar mengajar dalam mata pembelajaran, pembuatan pola terutama mahasiswa yang akan menjadi calon guru yang akan mengajar dalam ilmunya kelak. Bab 2. Landasan teori. 1. Teori konstruktivisme. Piaget, tahun 1972. Anak usia kelas 3 SD berada dalam tahap operasional konkret, di mana mereka belajar dengan cara memanipulasi objek nyata untuk memahami konsep abstrak. Konsep matematika seperti pecahan dan pengukuran lebih mudah dipahami jika disajikan dalam bentuk konkret. 2. Teori behaviorisme. Skinner, tahun 1953. Belajar dapat dipengaruhi oleh penguatan reinforcement dalam pembelajaran matematika. Penghargaan atas jawaban benar dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 3. Teori sosial. Vygotsky, tahun 1978. Konsep zona perkembangan proksimal (JPD) menekankan pentingnya bantuan dari guru atau teman sebaya dalam memfasilitasi pemahaman siswa terhadap materi yang sulit.